كل ثانية كل تعبي هون عليا كل صبري مر بيا هي دي الفرصة هي أكتر من مجد وأكتر وأنا عندي أمل وبقدر هي دي الفرصة هي كل ده من تعب ايديا الوقت ده غير السما انت وانا ده حلمنا الوقت ده الحلم حال والدنيا شهدة الوقت ده غير السما انت وانا ده حلمنا الوقت ده الحلم حال والدنيا شهدة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mawani. Saya mahasiswi dari STEMI Bandung Business School. Di sini saya akan mencoba mewawancarai salah satu pengusaha industri kopi. Oke, langsung saja. Selamat malam. Dengan Ibu siapa? Novita Sari Munawar Umar. Oke, baik. Saya akan mewawancarai Ibu. Saya akan bertanya tentang usaha yang Ibu jalankan saat ini. Apa nama usaha Ibu? Untuk nama perusahaannya namanya Nomu ID Company dan untuk brandnya sendiri yaitu KOP. KOP. Usaha di bidang apa? Kita di industri kopi biasanya supply chain dari bahan baku sampai ke bahan produk bisa diseduh. Kalau boleh saya tahu alamatnya di mana ya? Kalau untuk alamat produksinya kita di Pertigaan Sasak Bubur, Kecamatan Cihamplas, Bandung Barat. Terinspirasi dari mana KP Obut ini? Terinspirasi dari mana membuat kopi ini? Untuk kopi sendiri kan itu kita berpikirnya kan untuk bisnis itu kita dalam jangka waktu yang panjang, long term. Nah, kita kenapa memilih kopi? Karena kopi itu satu, sekarang lagi trennya di kalangan masyarakat dan anak muda. Kedua, ya long term tadi gak ada lekang oleh waktu, semua pasti suka ngopi dari anak kecil sampai ke kakek-kakek itu tiap hari pasti ngopi. Nah, makanya dari itu kita buat usaha dari kopi. Oke. Kalau saya boleh tahu kapan berdirinya atau mulai dirintisnya usaha ini? Kita bermula di tahun 2018 akhir, yaitu bulan Oktober 2018. Berapa karyawan hingga saat ini yang Ibu rekrut? Untuk di tim produksi kita ada 5 orang dan untuk pegawai tetap di barnya 1 orang, jadi total 6 orang. Apa yang menjadikan Ibu tertarik dengan usaha ini? Yang tadi saya sebutkan di awal ya, karena emang bisnis kopi ini long term, sepanjang masa, dan peminatnya itu dari anak kecil, dewasa, orang tua, semua kalangan itu pasti ngopi dan setiap hari itu pasti ngopi. Awal modalnya itu berapa kalau saya boleh tahu? Kalau awal modal kita dari harga 750.000 itu untuk bahan baku. Kalau untuk total keseluruhan kita di modal awal usahanya itu sekitar 11 juta. 11 juta. Itu dengan alat ya. Seluruhnya. Oke. Usaha sendiri atau kerjasama? Usaha sendiri. Mengapa tertarik dengan usaha ini? Karena hobi kuliner, suka makan. Jadi terinspirasi untuk buat kedai sendiri. Ya. Berapa modal awalnya kalau boleh tahu kira-kira? Modal awal buat kedai sendiri sebenarnya sebelum bikin kedai kita tuh jualan di event-event gitu buat tes marketnya, apakah ini cocok untuk di daerah aku. Kan soalnya ini kan daerahnya emang masih mau ingin berkembang, belum pesat banget, jadi kita tes food di event-event awalnya, jadi kayak hari Sabtu, Minggu gitu, atau weekend doang di kayak event-event kayak pasar kaget gitu awalnya. Nah,
Habis itu dari situ kan kumpul, terus kita mikir nih, oh ya udah nih cocok, soalnya kan dari situ test foodnya oke lah, ketahuan gitu pasarnya, ternyata respon dengan baik apa yang kita jual. Akhirnya kita buka kedai dengan modal awal 23 jutaan. Awalnya 23 juta. Oke. Waktu jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk sekarang sih jam operasional di online kayak khususnya GoFood itu dari jam 8 sampai jam 21. Sedangkan kalau untuk restonya itu jam 11 sampai jam 20. Oke. Langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik pelanggan? Ya tadi tes food dulu, tes market dulu. Habis itu kita nggak terlalu marketing karena kita emang di sini lebih ke private di sini aja gitu. Jadi lebih ke food service yang benar-benar humble, di mana customer ya dengan kita dekat gitu. Nggak kayak orang yang kita kejar market yang jangkauan luas gitu. Jadi emang buat di privacy. Kenapa di privacy? Karena kita ada satu kayak edukasi gitu buat beberapa produk. Berapa harga barang yang dijual? Minimal sampai maksimal? Minimalnya yang kita jual itu untuk saat ini 2020 di harga 10.000 sampai harga untuk produk kopi itu kita ada yang sampai 750.000. Wah, gede banget. Berapa kira-kira omset per harinya atau berapa barang yang terjual setiap harinya? Omset per hari berapa? Per hari itu kalau Dari berapa barang? Dari berapa barang? 30-an lah, 30 barang. Kalau di food service itu kita di 56 sekitar 2,5 sampai 3 Juta iya, per hari. Berapa persen keuntungan yang didapat dalam setiap barang? kita di food service itu 60%. 60%. Apa kelebihan produk yang dijual dengan produk lain? Kelebihan produk ibu apa sehingga banyak orang yang menarik pengen nyoba produk ibu? Untuk di daerah aku sendiri di Sasak Bubur, Kecamatan Ciamplas ini kan baru pertama waktu itu pencetusnya untuk chicken pop kita, karena emang signaturnya untuk saat itu chicken pop. Penjualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk kita jualnya sendiri dari jam 9 sampai jam 14, itu di hari weekday aja. Kalau weekend kita nggak ngelayanin, terkecuali di marketplace itu kita 24 jam pelayanannya, tapi untuk estimasi pengiriman kita di jam 2, di jam 14.00 itu tuh pengiriman. Oh, jadi nggak ada hari libur gitu? Libur kalau di marketplace kita nggak ada, kayak di Shopee, di Tokopedia. Kalau di sekitaran? Kalau di toko offline kita di hari weekday dari jam 9 sampai jam 14. Dari jam 11 sampai jam 16. Jam 16. Oke. Apa trik atau langkah yang bisa menarik pelanggan? Trik atau langkah Supaya pelanggan itu bisa minat ke usaha ibu, bisa datang gitu, bisa mampir atau gimana? kita punya ciri khas sendiri. Kopi ini kan kopinya emang khusus Gunung Halu. Nah, itu sih merupakan ciri khasnya. Terus apa yang membuat orang penasaran? Kita dari prosesnya gitu beda-beda. Proses pasca panen kita ada beberapa melakukan prosesnya secara natural, anaerob, honey, full wash. Nah, itu yang membedakan dari yang lain, itu ciri khas cita rasa. Langkah-langkah apa saja atau trik apa saja yang bisa dilakukan untuk menarik pelanggan? Kita ada project manajernya sama plan project Ya. Biasanya kita ada di marketing, CEO, CTO, itu biasanya bagian gitu sih untuk
belajar gimana cara marketingnya, terus penjualannya nanti akan seperti apa. Nanti di situ dengan cara keunggulan, menunjukkan keunggulan produk kita itu apa dan apa yang membedakan produk kita dengan yang lain. Misalkan kita membuat produk kita lebih unggul dari orang lain dengan cara sortirisasi produk dengan yang paling terbaik, lalu membuat pasca panen dengan beberapa macam kayak anaerob, natural, honey, wine, itu sih. Jadi mempunyai ciri khas dan karakteristik supaya orang tuh apa nih gitu, dan Penasaran, penasaran, pengen berkunjung. iya betul. Oke. Berapa harga barang yang dijual dari setiap satunya, dari minimal sampai maksimal? Kita bisa jualan untuk ready to drink itu 8.000 sampai ke harga 25.000. Sedangkan untuk di bahan bakunya itu sendiri kita jual per kilo dari robustanya itu 25.000 sampai ke 150.000. Sedangkan untuk roast bean-nya itu kita jual dari harga 80 sampai 750.000. Kira-kira omset per harinya berapa? Atau Untuk- berapa barang yang terjual setiap harinya? Kalau untuk omset per hari itu kita masih di angka total keseluruhan itu hampir 6 jutaan. Ya. Dan yang keluar itu kurang lebih 20.000 di tahun 2020 ini karena emang terkendala COVID gitu. Oh, jadi apa tuh namanya? Ada penaikan gitu? Penurunan untuk 2020 sendiri industri kopi ini lagi turun banget. Dari bahan baku aja kita turunnya itu bisa hampir 300%. Yang biasanya 12.000 di bahan baku sekarang itu bisa hampir di harga 4.000 rupiah saja. Kalau dari penurunan ini ada keuntungan berapa persen? Kita masih belum melihat keuntungannya yang Ya. dilihat dari tahun ini. Cuman kalau untuk selisih gitu kan, apakah menurun drastis? Ya menurun drastis. Kalau untungnya pasti untung, namanya kita jualan kan Jualan selisih pasti. dari harga bahan baku dengan harga jual, cuman ya agak menurun aja. Apa saja motivasi atau tips usaha Anda hingga eksis seperti ini? Penuh perjuangan ya, di omset lagi pada turun-turunnya gitu kan. Ya. Terus kenapa nih sampai saat ini masih bertahan, padahal kan kayak gini motivasinya. Yang namanya usaha itu pasang surut. Harus tetap semangat karena ada tanggung jawab terhadap para pelaku di industri ini, khususnya yang bergantungkan diri pada pendapatan kami. Makanya itu dari situ kenapa kita tetap bertahan itu karena produk kita, karena orang tuh tahu produk kita itu dari sortirisasi, rasa, karakteristik, food service-nya. Nah itu yang menjadikan kami tetap Motivasi. jadi tetap ada gitu, produk pun terjual meskipun emang turun gitu. Jadi apakah customer lari? Enggak, semua customer masih ada, cuman karena beberapa kedai pada tutup. Nah itu sih kendalanya. Jadi Oke, dicukupkan sekian wawancara kepada Ibu Nafi. Apakah ada yang ingin disampaikan? pesan dari saya Ya. untuk para pengusaha yang mau mulai dan sudah memulai usahanya, kita harus sama-sama semangat, sama-sama saling support. Sehat selalu, salam sukses. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Nopi yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Semoga
wawancara ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kalian semua. Dan semoga usaha Ibu Novi juga makin lancar, makin dimudahkan segala-galanya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والدنيا شهدة Buat kalian para mahasiswa-mahasiswi yang emang beneran mau mulai berusaha dengan zaman digitalisasi sekarang, emang sangat dimudahkan banget akses informasi, mau itu tips and trick, marketplace, itu semua gampang banget. Kita bisa dijualan di mana aja, kita bisa marketing di mana aja. So jangan takut, mulai aja dulu, berani. Insya Allah semua bisa berjalan dengan mudah. Jadi dengan waktu yang banget amat sangat fleksibel, itu bisa banget. Kita bisa jualan online 24 jam tanpa menggunakan admin pun bisa sekarang, dengan menggunakan marketplace atau misalkan kayak aku di food service, itu kita bisa dimudahkan banget dengan GoFood atau GrabFood. Oke, sekian tipsnya dari saya, makasih. يلا يلا